Dalam perjalanan hidup seseorang ada aja ketinggalan meninggalkan sholat fardu. Pertanyaannya, apa hukumnya ketika seseorang tersebut meninggalkan sholat fardu? Apakah harus dikodok atau cukup bertobat saja tadi? Jadi begini, itu ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama mengenai mengkodok sholat yang terluput atau yang terlewat tidak dikerjakan oleh seorang muslim. Kalau jumhur ulama diantaranya adalah 4 mazhab itu sepakat. Jadi mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa seorang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu baik karena sengaja maupun tidak sengaja, itu wajib mengkodok sholatnya. Ya. Tapi ada sebagian pendapat ulama, diantaranya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa sholat yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak bisa dikodok. Orangnya berdosa tapi sudah tidak bisa dikodok lagi. Yang bisa dikodok itu adalah sholat yang ditinggalkan karena tidak sengaja, misalnya karena lupa atau tertidur. Jadi dalilnya itu sabda Nabi SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tidur an sholatin, dia tertidur kemudian meninggalkan sholat karena tidurnya itu, au nasiyaha, atau dia lupa sholat, falyusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat pada saat dia ingat. Ini hadis sahih. Jadi karena dalam hadis ini yang diperintahkan untuk mengqadha itu terbatas sholat yang ditinggalkan tidak sengaja, yaitu karena ketiduran atau karena lupa, ya ini ada ulama diantaranya Imam Ibnu Taimiyah yang berpendapat seperti tadi. Jadi yang bisa diqadha itu ya hanya terbatas sesuai dengan hadis tadi, yaitu yang ditinggalkan sholat itu karena tidak sengaja. Berarti dengan kata lain yang ditinggalkan secara sengaja itu berarti tidak bisa diqadha. Itu orang itu berdosa tapi sudah nggak bisa mengqadhanya. Nah, tetapi pendapat ini kalau dalam kajian saya ini tidak kuat, ya. Yang lebih kuat itu pendapat jumhur ulama. Dalam sebuah hadis, argumentasi mereka itu menyebutkan hadis Nabi, wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Jadi hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar. Nah, hutang kepada Allah itu diantaranya adalah sholat wajib 5 waktu yang harusnya dikerjakan oleh seseorang tapi dia tinggalkan. Baik ditinggalkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Itu semuanya dianggap sebagai dainullah. Hutang. Ya, sebagai hutang kepada Allah. Nah, hutang kepada Allah ini adalah sebuah kata yang bermakna umum. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Jadi hutang kepada Allah secara umum, ya. Baik itu hutang sholat 5 waktu yang kita tinggalkan itu lebih layak untuk dilunasi atau dibayar. Nah, ini menurut saya ini lebih kuat pendapatnya karena dasarnya ini adalah keumuman lafal hadis bahwa semua bentuk utang kepada Allah, baik itu sholat maupun yang lain, misalnya zakat ataupun kewajiban-kewajiban syariah yang lain kepada Allah, itu apa yang ditinggalkan ini wajib untuk dibayar. Nah, baik itu sholat itu ditinggalkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini menurut saya ini pendapat yang lebih kuat atau yang lebih rojih. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya begini, Tan, misalnya seseorang baru berhijrah ketika seseorang tersebut menikah. Padahal ketika dia mulai akil balik di taruhlah umur 10 tahun, sudah mulai akil balik, dia nggak sholat tuh sampai dengan dia menikah. Nah, ini gimana cara membayar qadha sholatnya, Tan? Tetap diqadha gitu. Jadi dihitung sejak dia balik. Balik, ya. Ya, balik itu kriterianya
Kalau untuk laki-laki itu yang pertama kalau dari segi umur itu mencapai umur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Atau ya, dia sudah mimpi basah. Iya. Atau sudah tumbuh rambut kemaluan. Oh, Kalau untuk perempuan sudah haid. iya. Jadi kalau salah satu dari 4 gejala ini atau 4 tanda ini sudah terwujud pada seorang anak, berarti dia itu sudah haid. Salah satunya saja. Iya. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, yang pertama